Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Semoga nanti UTBK lulus lah ya. Ini sebagai bonus persiapan kalau keterima UTBK gitu. Jadi kita udah siap untuk kuliah karena ini adalah materi dasar yang akan adik-adik terima ketika keterima di UI, di ITB, atau di PTN-PTN yang lain. Pasti belajarnya dari dasar dulu, begitu. Nah, kita akan ketemu materi-materi SMA lagi gitu ya di semester 1. Jadi, ya walaupun kita misalkan lulus UTBK, seenggaknya materi yang kita pelajari saat ini itu menjadi bekal nanti ketika kita jadi mahasiswa, begitu ya. Nah, kalau misalkan nggak lulus, ya otomatis kita sudah siap untuk ujian mandiri, begitu ya. Jadi tetap lebih banyak untungnya ketika apa, dibandingkan dengan ruginya gitu. Oke ya, kita mulai. Kita perhatikan udah pada ini ngeprint, udah pada ngeprint ya PDF-nya. Jadi PDF-nya ada di grup, jadi adik-adik bisa lihat apa namanya, download di grup Wangsit Om Jero. Nah, itu nanti bisa ini ya, bisa di-print, artinya biar nanti bisa sambil ngotrat gitu. Oke. Ini di sini Om Jer sajikan yang pertama adalah turunan. Aplikasi turunan ini karena tiap tahun modelnya serupa begitu ya. Dan ini sebenarnya nggak sulit. Ini tuh nggak sulit, cuman turunan biasa aja. Terus, nah ini karena ada permintaan matematika IPA, jadi Om Jer mulai dari integral. Cuman ya integralnya kayaknya wah, agak agak di luar dari materi yang ada di pelajari di sekolah ini ya, integralnya. Nah, terus nanti stoichiometri kita lanjut yang kemarin gitu ya, karena ada beberapa di sini kita lihat soalnya tiap tahun hampir mirip. Nah, jadi kalau materi-materi yang lain, matematika dasar gitu ya, fisika, kimia itu mirip-mirip begitu ya tiap tahun, bahkan ada yang sama soalnya begitu ya. Nah, cuman berbeda dengan matematika IPA, gitu ya. Jadi matematika IPA ini enggak ada kemiripan. Jadi dari setiap soal yang itu matematika itu enggak ada kemiripan. Tapi kalau misalkan untuk bidang yang lain itu mirip-mirip, begitu. Nah, ini betul UGM. Nah, ini fisikanya, kita fisika mulai dari bunyi, getaran, dan gelombang, karena ini adalah materi yang paling mudah ya. Bunyi, getaran, dan gelombang, dan mungkin ini juga ada di USM ITB, gitu ya, materinya adalah gelombang, gitu. Jadi di sini ada adik yang mau USM ITB juga harus harus siap ya. Oke, kita mulai dari aplikasi turunan karena di sini USM ITB ya bagian dari kalkulus, otomatis yang USM ITB juga bisa gitu ya mengikuti ini. Oke, ini bukan cuma untuk SIMAK UI, UTUL UGM atau SMITB gitu ya. Jadi untuk semuanya gitu. Jadi karena secara materi dimanapun PTN-nya itu materinya sama yang diujikan begitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau SIMAK UI, UTUL UGM soal-soalnya bisa ya apalagi soal-soal yang lain gitu ya. Mudah-mudahan lebih mudah lagi. Gitu. Oke, kita simak mulai dari aplikasi turunan. Kita perhatikan di sini, pahami ya. Ini tahun 2021 SIMAK UI, setiap sisi pada sebuah persegi bertambah. Jadi di sini ada persegi, begini ya. Ada persegi bertambah dengan 6 cm per detik. Jadi sisinya, nah karena persegi ini kan sisi, ini sisi ya.
Nah, sisinya bertambah dengan, nah ini artinya apa? Ini laju ya. Gitu. Jadi laju bertambahnya sisi. Nah, ini laju bertambahnya sisi gitu ya, yaitu 6 cm per detik. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin laju dan di sininya laju sisi dan sisi simbolnya adalah S, berarti kita tulis adalah ds per dt gitu ya. Nah, jadi ini adalah simbol turunan. ds per dt itu sama dengan 6 gitu. Nah, terus perhatikan yang ditanya adalah berapakah perubahan luas ketika luasnya adalah 25 cm per detik. Nah, di sini juga pertanyaannya adalah berapakah perubahan luas. Jadi artinya di sini yang ditanya adalah laju perubahan luas gitu ya. Nah, karena perubahan luas berarti di sini artinya turunan dari luas, yaitu dl gitu ya, dl per dt ini yang ditanya. Nah, karena yang ditanya adalah turunan luas, ya berarti kita harus cari luasnya, begitu ya. Nah, luas apa? Luas persegi, karena ini adalah persegi. Jadi luas persegi, kalau perseginya ini, gitu ya. Nah, luas perseginya adalah L sama dengan, luas persegi apa rumusnya? Al, A luas kuadrat. persegi, ya S kuadrat, begitu ya. Nah, karena yang ditanya adalah dl per dt, ini artinya turunan dari L. Nah, L diturunin berapa? L diturunin? L bagi 2. 50. Hah? Kok 50? Kalau L, ya sama aja gitu. Kalau X diturunin berapa? 1. 1, begitu ya. Jadi, otomatis L juga diturunin 1, gitu ya. Nah, nanti baru, kalau L berarti kita tambahin simbol ini, dl per dt, begitu ya. Nah, sama dengan S kuadrat. Turunannya apa S kuadrat? 2S. 2S. Nah, 2S. Nah, nanti terakhirnya ditambahin. Nah, kalau yang diturunin S berarti tinggal ditambahin terakhirnya ds per dt, begitu. Paham ya? Nah, contohnya misalkan nih, contoh. Misalkan kita dapat rumus misalkan ya, y kuadrat sama dengan 4x kuadrat min 5 gitu ya, misalkan nih. Nah, kita turunin y kuadrat, turunannya apa? 2Y. Nah, 2y. Nah, nanti terakhirnya jangan lupa dikasih dy per dt gitu ya. Sama dengan, nah 4x kuadrat min 5 turunannya adalah 8. 8X. Iya. Nah, nanti terakhirnya dikali apa? DS per D, dx per dt. nah dx per dt ya, tergantung variabelnya ya. Kalau yang diturunin x berarti dx per dt. Kalau diturunin y berarti dy per dt begitu. Nah, kalau yang dituruninnya L ya nanti tinggal ditambahin dl per dt. Kalau turunin S jadinya ds per dt. Jadi jangan lupa terakhirnya adalah ditambahin seperti itu. Paham di sini? Paham ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, ds per dt-nya udah ada. Nah, ini ds per dt-nya adalah 6. Yang belum ada apa? dl per dt. dl per dt yang ditanya ya. Berarti dari rumus ini yang belum ada apa variabelnya? ds per dt udah ada. S. Nah, S ya. Nah, jadi S ya. Nah, jadi kita nyari S. Nah, jadi dari soal diketahui luasnya adalah 25 cm persegi. Jadi luasnya itu sama dengan 25 cm persegi. Nah, sedangkan rumus apa namanya? Ini salah ya. 25 cm persegi. Nah, rumus luas itu adalah S kuadrat ya kan? 25. Berarti S-nya berapa nih? 5. 5 begitu ya. Nah, jadi di sini dl per dt sama dengan 2 kali 5 dikali ds per dt 6 gitu. Jadi sama dengan jawabannya adalah 60 begitu ya.
Jadi jawabannya adalah A. Paham di sini? Ada pertanyaan? Jadi ini pokoknya enggak rumit. Begitu. Ada pertanyaan? Om mau nanya yang bagian dapat DS per DT sama DL per DT itu gimana ya, Om? Oke, ya. Jadi DS per DT, jadi kalau diketahui laju perubahan sisi, nah gitu ya, laju perubahan apa gitu kan? Kalau laju perubahan sisi, nah kita sisi itu simbolnya S. Jadi kalau misalkan laju, nah itu adalah bisa kita tulis kalau laju perubahan sisi berarti DS per DT gitu. Ini simbol turunan, ini sama dengan 6. Artinya ini adalah turunan dari sisi gitu ya. Nah, jadi laju perubahan sisi itu adalah turunan dari sisi, jadi bisa kita tulis DS per dt. Oke. Nah, terus yang ditanya adalah dl per dt. Kenapa dl per dt? Nah, karena di sini adalah berapakah perubahan luas persegi. Nah, itu artinya perubahan ya, perubahan luas. Nah, itu berarti yang dimaksud adalah laju perubahan luas. Begitu. Nah, berarti kalau laju perubahan luas, nah luas kan berarti simbolnya L. Karena yang ditanya laju ya berarti dl per dt gitu. Jadi tinggal kasih ya kalau simbolnya L ya tinggal di depannya kasih d per dt gitu ya. Kalau simbolnya S ya tinggal dikasih ds per dt gitu. Itu kalau laju ya. Paham di sini? Om kalau untuk DT-nya gimana ya, Om? Gimana? Untuk DT itu dia dapat dari mana? Ini simbol turunan. Gitu ya. Jadi simbol turunan terhadap waktu nih, waktu ya. Jadi ini kan 6 cm per detik. Nah, jadi dt ini t ini satuan dari waktu. Paham ya? Paham, Om. Ya. Nah, jadi nanti kita simbolkan ini hanya simbol turunan atau biasanya kita tulis S aksen gitu ya atau L aksen. Nah, jadi simbol lain dari turunan itu adalah dl per dt gitu ya. Kalau S aksen itu simbolnya adalah ds per dt begitu. Ya, jadi kalau misalkan Y aksen, nah itu ya berarti nah dy per dt begitu. Paham ya di sini? Jadi dy per dt, pokoknya ada d-nya. Ini adalah sebenarnya simbol lain dari turunan. Begitu. Oke. Nah, berikutnya kita lihat soal nomor 2 ya. Balon berbentuk bola. Nah, berarti di sini nih bola nih. Gitu ya. Ditiup sehingga volumenya bertambah dengan laju. Nah, laju. Laju apa ini? Ini laju apa nih? Kecepatan. Ya. Laju dari variabel apa? Volume. Kolom ya. Berarti bisa ditulisnya apa nih? DV dv per dt. Ya, dv per dt gitu, pinter ya. Jadi ini sama dengan 12. Paham ya? Nah, terus seberapa cepat jari-jari? Nah, ini seberapa cepat artinya ngomongin laju juga. Tapi laju punya siapa? Jari-jari. Ah, laju dari jari-jari. Berarti bisa ditulis apa dari sini? dr per dt. Nah, dr per dt begitu ya. Nah, ini tuh berapa? Gitu ya. Ini yang ditanya. Ketika diameternya 6. Kalau diameternya 6 berarti dapat apa ini? Dari jari 3. Ya, betul. Jadi di sini R-nya adalah 3 ya. Nah, cuman yang kita cari rumus apa ini kalau kayak gini? Volume. Volume ya, karena di sini volume gitu. Jadi yang kita cari adalah artinya apa sih yang kita turunkan gitu. Nah, yang kita turunkan karena di sini ada volume gitu ya, ada dv per dt dari sini, oh berarti kita harus nyari rumus volume begitu. Nah, kalau ini kenapa ini yang diturunkan adalah luas? Ya, karena di sini ada rumus luas gitu ya. Jadi ada perubahan luas. Berarti yang kita cari rumusnya adalah rumus luas. Jadi rumus apa yang kita cari tergantung yang diturunkannya gitu ya. Nah, jadi karena di sini yang diturunin adalah volume, ya berarti kita pakai rumus volume. Nah, rumus volume bola, karena ini hanya adalah bola. Apa rumusnya bola?
Aduh, lupa lagi. 4 Lupa. per 3 Wah. Nah, padahal baru kemarin ya UTBK ya. 4/3 IR V R pangkat 3. 3 ya. Nah, ini kemarin itu kan UTBK-nya banyak berhubungan dengan rumus-rumus ini ya, rumus-rumus bangun ruang gitu. Oke. Nah, yang nggak hafal ya mungkin bisa hafalin ya untuk ya kita nggak tahu sih nanti yang keluarnya apa, apakah bidang datar atau bangun ruang gitu ya. Oke, nah baru berikutnya adalah kita turunkan. Jadi turunkan masing-masing. Turunan dari V berarti bisa ditulis berapa? Turunan dari V berapa? Ya, 1, terus? dV per dt. Nah, betul. Jadi jangan lupa terakhirnya kasih dV per dt. Begitu ya. Sama dengan, nah turunan dari 4/3 VR pangkat 3. Berapa? 4 IR kuadrat. Nah, betul. 4 VR kuadrat. Terakhirnya jangan lupa dikasih. DV per DT. Ayo, dV per dt yakin? 1. R per dt. Yang diturunin variabel apa? D Ya, D apa? Yang diturunin variabel apa? DR. DR per dt. DR per Nah, dt. betul, DR per dt. Jadi harus hati-hati ya. Nah, jadi ditambahin apa tergantung yang dituruninnya. Kalau yang diturunin V berarti dV per dt. Kalau yang diturunin R berarti DR per dt. Paham di sini? Paham. Nah, udah. Nah, yang ditanya DR per dt. Berarti yang ini yang ditanya nih. Gitu ya. Nah, udah tinggal dimasuk-masukin aja. Nah, udah enak itu doang. dV per dt 12 sama dengan 4 VR kuadrat. No, R-nya udah ada ya. Berapa R-nya? R-nya 3. 3 kuadrat, betul, DR per dt. Nah, ini yang ditanya. Gitu ya. Nah, udah 12. Nah, ini jadinya 36 ya. Jadi 36 V DR per dt. Nah, jadi DR per dt sama dengan berapa per berapa? 1/3. Nah, 1/3 V. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah bebek. Wah, gampang banget ya. Nah, tapi nih, kalau ditanyanya adalah seberapa cepat luas balon berbentuk bola. Pertanyaannya, misalkan ditambahin nama Om Jan ya. Seberapa cepat? Ya, seberapa cepat luas balon? Berarti yang ditanya apa nih? Luas permukaan. Iya, luas DL per permukaan. dt. Nah, betul. Jadi DL per dt. Nah, berarti kita nyari rumus apa nih? Berarti Rumus luas nah, rumus luas. Apa rumusnya luas? Luas bola? VR kuadrat. Nah, yakin luas bola VR kuadrat? IR Ayo. pangkat 3. Bukan. Luas bola, hati-hati. Bola dengan lingkaran beda. Kalau VR kuadrat itu adalah lingkaran ya. Bola. Nah, kalau misalkan bingung, luas bola itu adalah turunan dari ini ya, turunan dari volume ya. Jadi 4 VR kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang karena yang ditanya adalah DL per dt, ini kalau misalkan ditanyanya lain gitu ya. Berarti, nah kita turunkan lagi. Pokoknya kalau DL per dt ya yang harus kita lakukan adalah turunan. Oke, turunan dari L jadi berapa? 1 DL per dt. Ya, DL per 1 DT. kali DL per dt ya. Iya. Nah, atau ya sebenarnya 1 nggak usah ditulis juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, kan turunan dari L adalah 1, ya udah langsung jadi tulis DL per dt. Sama dengan berapa nih? 8 8R. Nah, 8 VR. DR per dt. Ya, DR per dt. Begitu. Nah, DR per dt-nya udah ada. 1/3 V. R-nya udah ada 3 gitu ya. Berarti tinggal dimasukin aja 8 V, R-nya 3, terus ininya adalah 1/3 V. Jadi dapat berapa? 8. 8. Gitu ya.
Nah, jadi nih 8 apa nih sentimeter persegi per detik ya. Oke? Nah, jadi itu. Kalau misalkan yang ditanya adalah seberapa cepat luas balon. Gitu. Ya ini tambahan aja kalau misalkan ya yang ditanyanya adalah lain gitu ya. Oke, berikutnya adalah integral. Mungkin di sini integral agak beda dengan apa namanya? Integral yang ada di sekolah gitu ya. Nah, tapi ya jangan khawatir lah ya. Ini kita perhatikan di sini ada fx gitu ya. Fx adalah ini. Dan ingat ini integral dari ini, perhatikan nih ya, integral dari ya batasnya 0 sampai v, ft min v dt ya. Nah, ini tuh hasilnya berupa apa sih? Kalau misalkan ini kan integral tentu ya. Kalau ada batasnya itu integral tentu. Integral tentu itu hasilnya masih berupa variabel atau berupa angka kalau integral tentu. Itu konsep dasarnya. Angka ya. Angka. Nah, angka ya. Jadi itu. Nah, jadi ini tuh hasilnya angka. Ya udah berarti kita misalkan aja ini tuh adalah apa nih simbolnya? Misalkan A gitu ya. Karena berupa angka. Paham ya? Sehingga bisa kita tulis fx ya angka atau konstanta betul ya. Nah, berarti bisa kita tulis fx-nya itu sama dengan sin x min cos x plus a gitu ya. Atau plus konstanta boleh atau c misalkan boleh ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, karena kita mau nyari nilai ininya, nilai a-nya gitu ya. Jadi kita nih mau nyari apa nih? Ini kita hapus ya. Kita mau nyari integral 0, mau nyari si A-nya gitu ya. Karena kalau misalkan kita nggak bisa nyari A-nya, maka kita nggak bisa mencari nilai F V per 2. Begitu ya. Nah, jadi kita harus nyari nilai A-nya nih. F T min V dt. Nah, karena yang ditanya adalah F T min V, ya berarti kita tinggal substitusi di sini. Nyari F-nya ya. F T min V sama dengan sin T min V gitu ya, dikurangi cos T min V plus A. Nah, gitu ya. Nah, kita tinggal substitusi. A sama dengan integral 0V. Nah, FT-nya adalah ini. Jadi sin T min V terus dikurangi cos T min V tambah A dt. Nah, begitu ya. Nah, udah kita tinggal integralkan. Integral sin itu apa? Cos kuadrat. Integral sin. Nah, jadi kalau misalkan bingung itu singkatannya E sin min gitu ya. E sin min. E sin min ini adalah integral sin itu E sin min cos ya. Gitu ya. Jadi integral sin itu min cos. Nah, jadi ini adalah min cos ya sudutnya T min V begitu ya. Nah, kalau integral cos berarti apa? Integral cos ini oke. Integral cos, apa integral cos? Sin. Sin ya, nggak ada pakai min, cuman di sini ada minus gitu ya. Nah, jadi ini tetap min sin T min V begitu ya. Nah, integral A konstanta ya. Ini suaranya ini enggak? Integral A apa? A konstanta. Kalau konstanta diintegralin jadi apa? 1. Nah, kok jadi 1? Integral 2 misalkan gitu ya.
Integral 2 misalkan. Nah, kalau integral konstanta itu tinggal ditambahin variabelnya. Nah, di sini variabelnya apa? Misalkan 2dx. Nah, ini menjadi kalau integral dari 2dx ini menjadi 2x gitu ya. Plus c. Paham sini? Jadi 2x tinggal ditambahin x. Nah, berarti kalau integral a itu berarti apa? AT. A kali t, betul ya. Karena variabelnya adalah di sini dt. Kalau dt berarti variabelnya adalah t, gitu ya. Oke. Nah, udah tinggal di substitusi di sini 0 sama V. Oke, A sama dengan, nah kita tinggal substitusi nih ya. Mulai dari yang atas dulu. Jadi berapa tuh mulai dari yang atas? Min cos pi. Ya, min cos 0 berarti ya. Oh, no. Ya. Ya, karena T-nya adalah ini ya. Mulai dari yang atas dulu. V, jadi V dikurangi V 0 ya. Min sin berapa? 0 plus A kali V. Begitu ya. Nah, dikurangi. Masukin yang bawah ya. Kalau masukin yang bawah adalah min cos min V. Karena T-nya 0 ya. T-nya 0 jadi tinggal min V. Min sin min V. Iya betul. Tambah A kali 0. 0 ya. Nah gitu. Udah tinggal dihitung ya. Jadi A sama dengan cos 0 berapa cos 0? 1. Nah, cos 0 itu 1 berarti ini adalah min 1 min 0, sin 0 itu 0 ya. Tambah A V. Dikurangi sin V apa cos V berapa? Cos min V. Cos min V 0 yakin? 1. 1 apa min 1? Cos min V. Min 1 jadi 1 ya. Terus sin V berapa sin V? Sin min V. Berapa? Sin min V. Wah, ini kalau misalkan nggak hafal, gawat ini ya. Berapa? 0 ya. Gitu. Nah, udah. Tinggal dihitung ya. Tinggal dihitung. Coba kita lihat ya. A. Terus ini ada min 1. Min 1 jadi min 2. Plus A. V. Nah, A-nya kita pindahin ya. A-nya kita pindahin. Ini kita pindahin apa ya? Yang A-nya pindah sini ya, yang 2-nya pindah ke sini. Jadi 2 sama dengan A V min A gitu ya. Jadi 2 sama dengan A-nya kita keluarin. V min 1. Jadi A-nya kita dapat ya. A-nya adalah 2 per V min 1. Begitu. Nah, ini udah selesai belum? Belum. Belum ya. Kita baru dapat nilai A ya. Kita baru dapat nilai A. Nah, ini kita masukin nilai A-nya ke sini. Sehingga kita peroleh ya. F X sama dengan sin X min cos X terus plus 2 per V min 1 betul ya. Nah, udah ini sama dengan, nah yang ditanya adalah ini F V per 2 gitu ya. F V per 2 jadinya berapa nih? Apa? X-nya ubah jadi V per 2. Gimana? X-nya? X-nya diubah jadi V per 2, Bang. Ya, betul. X-nya diubah jadi V per 2 ya.
Jadi F V per 2 begitu ya, sama dengan sin V per 2 dikurangi cos V per 2 ditambah 2 per V min 1. Begitu ya. Nah, jadi udah di sini sin V per 2 berarti sin 90. Berapa sin 90? 1. 1, betul. Cos 90? 0. 0 plus 2 per V min 1 gitu ya. Nah, udah tinggal dikali silang apa namanya disamakan penyebutnya ya. Nah, ini V min 1 dikali 1 ya. Jadinya V min 1 tambah 2 per V min 1 gitu. Jadi sama dengan V plus 1 per V min 1. Nah, ini V plus 1 per V min 1, jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Nah, ini agak panjang juga ya. Oke, ada pertanyaan? Untuk soal nomor 1. Nah, ini agak berbeda ya dengan matematika dasar. Ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, kalau misalkan enggak ada, kita lanjut soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, waduh ini udah penuh nih ya. Oke. Udah dicatat belum? Catat dulu boleh. Atau screenshot. Bagaimana? Bisa lanjut? Mau dihapus ini? Ya, boleh. Boleh Ya, ya? Om. Udah screenshot ya, atau di foto atau dicatat boleh ya. Nah, kita hapus ini ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut nomor 2. Jadi intinya apa sih dasarnya yang nomor 1 ini? Jadi kalau misalkan integral tentu, gitu ya, karena kita belum ada F-nya, karena di sini ada F, tapi di sini masih ada integral. Nah, dan ingat konsep dasarnya integral tentu itu adalah hasilnya angka atau konstanta. Maka kita simbolkan aja angka, gitu ya. Jadi biar lebih sederhana, biar lebih mudah. Gitu. Oke, nah sekarang kita lihat SIMAK UI tahun 2021. Sebuah pesawat memiliki percepatan dv per dt. Nah, ini berarti simbol turunan, gitu ya. Simbol turunan berarti ini adalah turunan dari kecepatan ya. Nah, jadi turunan dari kecepatan itu adalah percepatan namanya. Oke, jadi dv per dt-nya kita udah tahu. Nah, ini V di sini adalah bukan volume ya, tapi kecepatan sama dengan 24V, salah. 24V oke ya. T min 1 per 1 plus akar T. Kita perhatikan di sini. Nah, ini kalau ini kan turunannya. Sedangkan yang ditanya adalah berapakah kecepatan. Gitu ya. Jadi yang ditanya adalah V-nya. Karena di sini adalah turunan dari V, yang ditanya V berarti harus diintegralkan. Gitu ya. Nah, itu kebalikannya. Jadi kalau diketahui V, nanya dv per dt, itu berarti diturunin. Tapi kalau kebalikannya, diketahui dv per dt, ditanya V itu berarti integral. Gitu ya. Nah, kalau dari V ke dv per dt itu adalah turunan. Nah, jadi kayak gitu ya urutannya. Nah, berarti karena kita mau mengintegralkan, otomatis di sini ada T-1 per 1 plus akar T. Nah, ini agak repot gitu ya. Jadi harus disederhanakan sama kita ya. Kita sederhanakan dulu kali. Ini dirasionalkan dulu penyebutnya. Jadi ini dikali 1 min akar T per 1 min akar T. Gitu ya. Jadi dikali faktor sekawan. Nah, ini sama dengan
24V T min 1 kali 1 min akar T. Nah, penyebutnya jadi apa? 1 kali 1 ini 1, akar T dikali min akar T, Min T. jadinya min T, betul ya. Nah, perhatikan di sini ada yang mirip di pembilang dengan di penyebut. Cuman beda minusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita coret, ini nanti tinggal min 1. Sehingga kita peroleh 24V min 1 dikali ini ya, min 1 ini dikali 1 min akar T, berarti bisa kita tulis akar T Akar T min 1. min 1 gitu ya, biar enak nulisnya ya. Atau min 1 plus akar T boleh, nggak apa-apa ya. Nah udah kita dapat dV per dt. Karena yang ditanya adalah V, maka harus kita integralkan. Gitu ya. Jadi integral dV per dt sama dengan integral dari atau dt-nya kita pindahin gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pindahin dt ini ke kanan, berarti bisa kita tulis dv sama dengan 24V akar T min 1 dt begitu. Nah, kita integralkan. Nah, gitu ya. Integral dari 1 dv. Nah, ini satu angka tadi ya. Integralnya apa kalau angka? Tinggal ditambahin variabel ya. Variabelnya apa? V ya, karena dv berarti variabelnya V begitu ya. Sama dengan, nah sekarang integral ini. Akar T integralnya apa? 1/2 akar T. 1/2 akar T. Nah, ya, kalau itu turunan, hati-hati ya. Jadi jangan sampai keliru antara turunan dengan turunan akar dengan integral akar ya. Begitu. Oke, kita cari integral akar dulu ya di sini. Kita perhatikan integral akar. Jadi akar T itu bisa kita tulis adalah T pangkat setengah. Begitu ya. Kalau integral itu pangkatnya ditambah 1 apa dikurangi 1? Tambah. Ditambah 1. Tambah 1. Ditambah 1 atau dikurang 1 kalau integral? Ditambah 1. Ditambah 1 ya. Jadi kalau pangkatnya setengah ditambah 1 jadinya berapa tuh? 3/2. 3/2. Nah, nanti di depannya kalau 3/2 di depannya tulis 2/3 kebalikannya ya. T pangkat 3/2 begitu. Nah, T pangkat 3/2 itu bisa ditulis adalah T akar T gitu ya. Kenapa T akar T? Karena T pangkat 3/2 itu sebenarnya tadi proses penjumlahan dari 1 ditambah setengah. Begitu ya. Nah, ini bisa kita tulis, ingat eksponen. Kalau penjumlahan itu adalah hasil dari perkalian ya. T pangkat 1 dikali T pangkat setengah. Kan gitu ya. Nah, ini kan kalau dikalikan pangkatnya ditambahkan begitu. Paham ya? Nah, jadi ini T kalau misalkan pangkat setengah itu adalah akar T. Nah, itulah kenapa ini menjadi 2/3 T akar T ya. Nah, itu integral dari akar. Oke, jadi ini adalah 24V. Nah, integral dari akar T adalah 2/3 T akar T. Integral min 1. Apa integral min 1? Minus T. Minus T. Betul ya, karena ininya dt, jadi variabelnya adalah tinggal tambahin, kalau konstanta tinggal tambahin variabelnya ya. Jadi T. Gitu. Udah plus V0 ya. Oke, di sini paham?
Om Jero Ya, masih bingung yang integralnya akar T itu yang kan udah ketemu 2/3 T. ya. Kok masih Bingungnya bisa akar T-nya tuh dari mana? Kalau 2/3 T-nya udah paham, tapi pas ketemu akar T-nya kurang. akar T-nya. Nah, oke. Kalau kita lihat sini ya. Kita pecah nih gimana caranya ini jadi yang ini kan? Gitu maksudnya. Iya, Ya. Sekarang kita lihat ini kan tadi T pangkat 3/2 yang ini. 3/2 itu sebenarnya hasil penjumlahan dari 1 tambah setengah, benar kan? iya benar. Ya. Nah, ingat rumus eksponen A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, ini urutannya kebalik dari kanan ke kiri. Kalau ada penjumlahan di pangkat, bisa kita tulis A pangkat M dikali A pangkat N gitu ya. Paham sini? Paham. Nah, kita lihat di sini ada penjumlahan di pangkat 1+setengah. Berarti bisa kita tulis T pangkat 1 dikali T pangkat setengah. Udah paham di sini? Jadi pakai rumus ini ya, Eh, eksponen. ya Om, Ada pertanyaan? makasih. Ya. Nah, baru di sini T pangkat 1 kan T. Nah, T pangkat setengah itu adalah akar T. Nah, itulah kenapa jadi T pangkat 3/2 itu sama dengan bisa kita tulis T akar T begitu. Oke ya. Kita lanjut. Nah, Om, ya. kenapa V0 ya Om? Oke, kenapa V0? Kali tambah konstanta. Ingat integral kayak misalkan ini. Integral X dx gitu kan. Nah, itu sama dengan integral X adalah setengah X kuadrat ditambah C kan begitu ya. Jadi ditambah konstanta. Oke, paham sini? Nah, jadi Paham Om. konstantanya adalah kecepatan mula-mula begitu ya. Nah, karena di sini nanti kita belum tahu kecepatan mula-mulanya berapa. Nah, tapi di sini ada informasi. V-nya sama dengan 7 ketika T-nya 1. Begitu. Atau mau tulis C juga nggak apa-apa. Begitu ya. Om saya maunya C ya nggak apa-apa. C begitu ya. Nah, sekarang kita masukin nih. Kalau V-nya 7, kalau T-nya 1 itu V-nya 7. Ya berarti ini 7 sama dengan 24V 2/3. T-nya 1 ya. Kali 1 akar 1 min 1. Begitu. Tambah C. Nah di sini tinggal dihitung. Berapa nih? 2/3 dikurangi 1. Berapa 2/3 kurangi 1? Min 1/3. 1/3. Nah, jadi min 1/3 ya. Nah, jadi di sini berarti 7 min 24V/3 berarti ya. Atau ya kalau mau ditulis 24V dikali min 1/3. Nah, ini bisa kita coret 24 bagi 3 berapa? 8. 8. 8. Jadi V-nya adalah 7/8 ya. Kok ini salah nih ya. Aduh, ini belum Minnya? ya plus C ya. Ini salah ya. Jadi ini minus 8 ya, minus 8. Jadi 7 sama dengan min 8 V plus C. Jadi C-nya adalah 7 plus 8 V begitu ya. Nah, kita udah dapat C-nya. Jadi nanti adik-adik, nah simbolnya boleh C sesuai dengan konsep integral yang ada diterima di sekolah gitu ya. Jadi kalau misalkan integral tak tentu itu tinggal tambah konstanta C. Nah, pertanyaannya adalah kecepatan V pada saat T-nya 9. Ya udah, C-nya kan tinggal ganti nih. Begitu. Jadi di sini V-nya sama dengan 24V
kali 2/3 T akar T min T, gitu ya. Ditambah V0-nya adalah, C-nya adalah 7 plus 8V, begitu. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah ketika T-nya 9. T-nya 9, maka V-nya adalah 24V. Aduh, selalu 2V nulisnya ya. 24V. 2/3, T-nya adalah 9, akar 9 min 9, gitu ya. Tambah 7 plus 8V. Nah, hasilnya berapa nih? Ini kita coret-coret ya. Akar 9 dengan 3 habis. 18 kurangi 9. Berapa? 9. Jadi 24. Aduh, selalu 2V ya. 24V kali 9 tambah 7 plus 8V. Nah, hasilnya berapa tuh? Ketemu enggak? 24 kali 9. Berapa? 216 pi. 216V tambah 7 tambah 8V. Nah, 216V tambah 8. 224. Nah, 224V plus 7 ya. Jadi 224V plus 7. Selesai ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Begitu ya. Nah, ini kalau ada soal seperti ini. Ini soal kalkulus ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang bingung? Kalau bingung silahkan tanya, boleh? Ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa screenshot. Kalau misalkan itu, karena mau dihapus. Udah ya? Bisa lanjut? Nomor 3. Oke, alhamdulillah. Ngerti. Om, yang integral dv kenapa bisa V? Oke, kenapa sih integral dv itu menjadi V? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kan sama aja dengan integral 1. Misalkan gini, integral dx. Gitu kan. Integral dx atau sama aja dengan integral 1x. Gitu ya. Jadi integral dx itu bisa kita tulis integral 1 dx. Gitu ya. Nah, integral 1 itu apa sih? Berapa sih integral 1? Kalau konstanta tinggal di apa? Jadi kalau misalkan integral 2, gitu ya. Integral 2 dx, nah kita tinggal ditambahin variabel x. Jadi 2x plus c. Gitu. Paham ya? Kalau variabelnya, kalau di sininya dx, maka tinggal tambahin variabel x. Kalau dx berarti variabelnya x. Betul ya. Nah sekarang, kalau integral dari dx adalah, ini sama aja dengan 1 dx. Berarti integral dari dx adalah apa? X. Nah, x plus c. Betul ya. Nah, sama aja dengan ini. Integral dv. Berarti kalau dv diintegralin jadi V. v. Betul ya. Karena variabelnya adalah dv. Jadi v gitu ya. Kalau dt ya jadi t diintegralin gitu ya. Jadi ilustrasinya adalah seperti ini. Paham ya? Jadi kalau konstanta diintegralin tinggal ditambahin variabel. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi yang bingung tanya aja ya. Gitu, mumpung bisa online. Karena kalau misalkan enggak itu bingung ya mau nanyanya kalau misalkan udah di YouTube begitu. Oke. Enggak ada lagi pertanyaan? Silahkan. Mumpung masih bisa on dengan Om Jero ya. Kalau enggak ada akan Om Jero hapus karena akan jawab soal nomor 3. Bagaimana? Enggak ada? Nih coba ada Om integral. Oke, enggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut nomor 3. Nah, ini juga
soal kalkulus ini ya. Jadi adik-adik kalau misalkan mungkin di sekolah, mungkin sebagian besar SMA enggak ngajarin gitu. Ini soal nomor 3 ini sebagian besar SMA enggak ngajarin ya. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan soal ini? Kita perhatikan luas daerah gitu ya atau luas area di bawah kurva 1 plus 1 plus X kuadrat ya. Dari min hingga sampai 0. Artinya begini ya. Jadi min hingga sampai 0, 1 per 1 plus X kuadrat dx. Gitu ya. Jadi artinya kalau misalkan luas, jadi luas itu adalah luas integral, luas daerah di bawah kurva itu adalah sebenarnya konsep dari integral ya, integral tentu. Jadi integral tentu yang kita cari itu sebenarnya hasilnya adalah luas gitu. Oke. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Nah, ini sangat asing gitu ya. Bagi ya kalau misalkan di sekolah-sekolah biasa mungkin nggak diajarin, tapi kalau misalkan di sekolah-sekolah tertentu mungkin diajarkan gitu ya. Jadi mungkin tergantung SMA-nya. Tapi mungkin sebagian besar SMA nggak diajarin materi ini gitu. Karena di kurikulumnya juga nggak ada ya. Oke, kita perhatikan. Nah, ini kita misalkan ya. Jadi misal gitu ya. X-nya adalah tangan apa nih ya, tangan pakai variabel lain, tangan Y misalkan gitu ya. X-nya adalah tangan Y. Maka bisa kita tulis, nah ya, karena di sini ada dx, kalau permisalan diintegralin gitu ya, kalau permisalan diintegral itu kalau di sini dx, ingat dx itu simbol turunan, berarti x kalau diturunin jadinya dx begitu ya, atau dx per dt, cuman kan nanti dt-nya juga hilang ya, sama dengan integral dari tangan Y, integral dari tangan. Integral dari tangan itu adalah sekant kuadrat Y dy. Gitu ya. Nah, tadi kan yang di awal-awal itu kan kok nggak pakai dt ya, kalau mau tulis dt sini gitu ya. Nah, ini kan bisa habis juga gitu ya. Jadi artinya nggak kepake ya dt-nya. Karena di sini mau mengganti dx-nya. Jadi dx-nya nanti dengan sekant kuadrat Y begitu. Nah, jadi di sini ingat batasnya minta hingga. Nah, ingat ini adalah batas punya si X kalau variabelnya X ya. Kalau di sini dx berarti batas yang ada di sini adalah punya variabel X. Karena kita misalkan berarti kita harus nyari Y-nya. Begitu ya. Oke, nah jadi kalau X-nya 0, nah ini X-nya 0, jadi kita peroleh 0 sama dengan tangan Y gitu ya. Nah, jadi di sini tangan berapa yang hasilnya 0 gitu. Tangan berapa? Tangan 0. berapa? 0. Nah, tangan 0. Jadi Y-nya adalah 0. Nah, sekarang di sini minta hingga sama dengan, karena nih batas ini adalah kalau dx berarti punya X variabelnya. Jadi yang diganti adalah si X ya. Tangan Y. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Y-nya berapa yang hasilnya adalah min hingga. Jadi tangan berapa yang hasilnya minus hingga. Min 90. Nah, min 90 betul ya. Jadi Y-nya adalah sama dengan min 90 atau min V per 2. Begitu. Sehingga di sini kita peroleh batasnya adalah min V per 2. Ininya adalah 0 gitu ya. Kenapa harus diganti? Karena dx-nya mau diganti dengan dy nanti gitu ya. Jadi 1 per 1 plus x kuadrat, x-nya adalah tangan Y kuadrat dikali dx, dx-nya adalah sekant kuadrat Y dy begitu ya. Nah, sedangkan di sini ada rumus identitas 1 plus ya. Jadi 1 plus tangan kuadrat Y itu adalah sekant kuadrat Y. Nah, gitu ya.
Berarti ini kita tulis sebelah sini lah ya. Jadi integral dari min V per 2, 0, 1 per, nah 1 plus tangan Y-nya tadi. Jadi secant kuadrat ya, ini kita ganti. Jadi secant kuadrat Y dikali secant kuadrat Y dy. Nah ini habis. Nah, jadilah sederhana ya. Min V per 2, 0 dy. Nah, integral dy itu adalah berapa? Y. Y, betul ya. Nah, pokoknya konsepnya kalau konstanta, kalau nggak ada apa-apa, ya tinggal tambahin Y aja. Y batasnya adalah dari min V per 2 sampai 0. Gitu ya. Nah, udah, tinggal dimasukin. Kalau integral tentu, tinggal masukin ya. Yang atas dulu, 0 dikurangi yang bawah. Min V per 2. Jadi jawabannya adalah V per 2. Gitu ya. Jadi yang apa nih? Yang C. Oke. Ada pertanyaan yang bikin bingung, silakan tanya sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya. Untuk penempatan yang min tidak hingga sampai 0, itu penempatan dia di atas di bawahnya gimana ya, Om? Disesuaikan. Minta hingga, ini tadinya di bawah. Nah, kita lihat ini minta hingga ya. Paham ya? Nah, ini minta hingga ada di bawah, maka tempatin di bawah. Gitu, sesuai dengan ininya minta hingga ya. Yang atas, ini 0, ada di atas, maka tempatin di atas ini. Gitu. Paham ya? Kalau dalam soal yang kita lihat, cara kita lihat biar dianya itu dia di atas atau di bawah gimana? Ininya, ini kan ada di bawah posisinya nih. Di integral ini namanya batas bawah. Ini namanya batas atas. Gitu ya. Jadi nanti sama dengan, ya ini kan X-nya punya yang bawah, maka Y-nya nanti punya yang bawah juga. Gitu. Disesuaikan. Gitu ya. Paham? Sesuai dengan, nah, oke mungkin maksudnya ini ya. Nah ini kan dari minta hingga sampai 0. Nah, kalau dari ini berarti ini sebagai di bawahnya sampai 0, ini berarti yang atasnya gitu ya. Kalau misalkan dari 1 sampai 5. Dari 1 sampai 5. Nah, itu berarti integral 1 sampai 5. Jadi 1 di bawah, 5 di atas. Begitu. Oke, ngerti? Oke, Om. Ya, atau bingung di mananya gitu ya. Kalau masih belum puas nggak apa-apa, tanya ya. Nggak ada? Ya, jadi posisi di bawahnya dari mana? Nah, pokoknya ini kan yang kecil gitu ya. Minta hingga ini yang besar. Jadi yang kecil di bawah, yang besar di atas gitu. Paham ya? Nah, kalau permisalannya nanti ini ngikutin dari yang kita masukkan, minta hingga dimasukin ke sini gitu ya. Nah, ini jadinya nanti adalah Y-nya min V per 2. Oke, Om, itu kenapa X dimisalin sama tangan? Oke ya. Kenapa sama tangan bukan sama sinus gitu ya? Karena di sini kita mau menyederhanakan ya. Jadi mau menyederhanakan integral ini. Karena kalau kita nggak dimisalin nggak akan bisa. Nah, cuma nanti adik-adik kalau ketemunya adalah misalkan ya, integral dari 1 min X kuadrat dx. Nah, ini dimisalinnya pakai apa dong? Gitu ya. Nah, kalau ini dimisalinnya pakai sinus atau kosinus boleh. Ya. Kita misalin pakai sinus. Kalau ini ya. Jadi X-nya adalah sinus Y. Nah, kenapa? Karena nanti ketika kita substitusi adalah ketemu rumus identitas. Nah, 1 min sin kuadrat gitu ya. 1 min sin kuadrat itu adalah rumusnya adalah, nah ini 1 min sin kuadrat itu adalah rumusnya cos kuadrat. Nah, jadi lebih sederhana gitu ya. Karena kita harus memisalkan supaya bisa lebih sederhana lagi.
Gitu ya. Jadi supaya bisa lebih sederhana lagi karena ingat konsepnya yang bisa kita integralkan itu adalah X pangkat N dx. Begitu ya. Ini kan rumus kita yang paling familiar. Nah, jadi apapun nanti bentuknya itu harus diubah menjadi X pangkat N dx. Sedangkan ini nggak bisa kita ubah menjadi X pangkat N. Maka harus dimisalkan menjadi tangen X kalau plus, kalau misalkan minus, ini berarti dimisalinya dengan sinus ya. Begitu. Jadi kapan saya harus pakai tangen, kapan saya harus pakai sinus. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke ya, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut. Nah, ini stoichiometry. Tapi ini pencampuran ya. Nah, ingat kalau misalkan pencampuran, mol itu ya tinggal nambah kan. Jadi HCl ini dicampur dengan ini, ya berarti kita cari molnya. Jadi artinya mol campuran itu sama dengan mol pertama tambah mol kedua, kan gitu ya. Gampang banget. Oke, sama dengan mol yang pertama ini. Nah, ingat ya, stoichiometri nyari mol kalau diketahui konsentrasi. Jadinya diapain kalau diketahui konsentrasi? Rumusnya apa? Mol sama dengan apa? Volume dikali molar. Nah, betul ya. Jadi P kali M. Nah, jadi 50 kali 0,15 berapa? 7,5. 7,5 ditambah, nah mol yang kedua berapa? 15. 15 ya. Nah, jadi di sini ini adalah milimol ya, karena di sini mililiter ya. Jadi nanti ini adalah milimol. Jadi 7,5 ditambah 15 jadinya berapa? 22,5. 22,5 milimol. Yang ditanya apa sih? Maka konsentrasi. Nah, molnya udah dapat, mol campuran. Konsentrasi rumusnya apa? Ya tinggal cari ini kan. Gitu. Jadi kalau misalkan mol adalah V kali M, ya berarti M sama dengan mol per volume. Nah, jadi M-nya adalah molnya. Ini mol totalnya ya. Jadi 22,5 per volume. Volumenya adalah ya volume total karena dicampur. 50 ml HCl dicampur dengan 75 ml. Jadi berapa mililiter? 125. 125 ml ya. Ini milimol. Jadi jawabannya berapa? 0,18. 0,18. Paham ya? 0,18 M. Begitu itu kalau misalkan pencampuran. Gampang banget ya soal utul GM ya. Gitu. Oke, berikutnya adalah simak UI. Nah, simak UI. Ini juga sama, kita perhatikan. Pada reaksi di bawah ini belum setara, nah berarti harus kita setarakan ya. Harus kita hitung semuanya. Kita perhatikan. AL2, AL-nya berapa nih AL-nya? AL-nya di sini AL2, di sini berarti AL-nya 1 harus kali 2 ya. Di sini berarti 2 gitu. O-nya, nah C-nya berapa C-nya? Yang sebelah kiri di sini C-nya 3. Yang sebelah kanan C-nya 1. Berarti ini kali 3 gitu ya. Betul. Nah, yang ini Na-nya berapa di kiri? 1. Nah, di kiri 6. 6 ya. Di kanan harus 6. Ini 1. Berarti dikali berapa ini? Dikali 6. Kali 6. Oke ya. Sekarang N-nya nih. Di kiri berapa di kiri? N-nya. Berapa? 1 kali 3, 3 kali 2, 6 ya. Di kanan 6 juga enggak? Ya, 6. Ya, betul ya. Jadi di sini koefisiennya 32 terus 1, 3, 6. Nah, perhatikan di sini
Nah, kalau ingat kalau diketahui persamaan reaksi, nah ya, ada 3 kemungkinan yang diketahui. Yang pertama, diketahui satu per reaksi. Kalau misalkan diketahui satu per reaksi, adik-adik tinggal pakai perbandingan koefisien ya. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kalau diketahui 2 per reaksi, nah di sini adik-adik harus pakai reaksi pembatas ya. Jadi di sini harus pakai reaksi pembatas. Gitu ya. Jadi kapan sih saya harus pakai reaksi pembatas? Kalau diketahui 2 per reaksi. Nah, yang ketiga kemungkinannya adalah diketahui hasil reaksi. Nah, kalau diketahui hasil reaksi kita harus pakai MRS. Nah, mulainya adalah dari S-nya, dari mundur ya, dari hasil reaksi mundur gitu ya. Jadi kerjanya adalah mundur. Nah, misalkan begini ya, A2 tambah B2 menghasilkan misalkan A2B misalkan gini ya. Nah, misalkan diketahui adalah ini gitu ya hasil reaksi. Ininya misalkan 2 mol gitu ya. Nah, terus diketahui AB2-nya adalah ini mula-mula MRS ya. Nah, ini. Jadi diketahui ini misalkan 1 mol A2-nya. Nah, nanti kerjanya mundur. Gitu. Jadi kerjanya mundur dari 1 jenis 1. Nah, baru pakai perbandingan ya. Nah, nyari ininya adalah 2 kali 1 bagi 2 ya. Jadinya adalah 1 gitu. Nanti sisanya berapa gitu. Jadi kerjanya mundur ke sini terus ke sana gitu ya. Nah, kita bisa nyari B2-nya juga. Nah, B2-nya adalah setengah. Gitu ya. Nah, ini tinggal dikurangi gitu ya. 2 kali kurangi 1 adalah 1. Nah, ini tergantung nanti mula-mulanya ya yang B2-nya berapa gitu. Paham ya? Nah, jadi kalau diketahui hasil reaksi maka kerjanya mundur. Nah, sekarang untuk kasus ini diketahui adalah 2 dari pereaksi ya. Na2CO3 ini berarti molnya berapa nih? Molnya berapa? Ayo. Ayo, kepada diem. Molnya berapa? 2. Nah, 2 ya, tinggal dikalikan 100 dikali 0,02. Ingat, kalau diketahui konsentrasi molnya adalah C dikali M ya. Nah, jadi 100 dikali 0,02 yaitu 2 ya. Begini. Ini mula-mula ya. Oke. Nah, yang ini AlNO3 berapa nih? 1. 1, betul ya. Nah, berikutnya adalah karena di sini diketahui 2 per reaksi, ini sama ini, maka harus pakai reaksi pembatas. Paham ya? Jadi itu yang harus adik-adik pahami nanti ketika ngerjain soal. Diketahuinya berapa reaksi. 1 per reaksi, maka harus langsung pakai perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien itu kayak gini kita adik ya. Kalau diketahui ini 1, kalau nyari yang ini tinggal, ini kan perbandingan 2:2 gitu ya. Nah itu jadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kalau diketahui 1 per reaksi. Nah kebetulan di sini untuk soal nomor 2 diketahui 2 per reaksi. Begitu ya. Jadi harus cari reaksi pembatas begitu. Oke, reaksi pembatasnya caranya bagaimana? Ingat Lihat yang paling kecil, apanya? Diapain dulu sebelum ngeliat yang paling kecil? dibagi dulu. Oke, dibagi dengan koefisiennya. Oke, boleh ya. Nah, mungkin sebagian besar guru kimia ngajarinnya dibagi dengan koefisiennya ya. Jadi 2 dibagi 3, 1 dibagi 2. Kan begitu ya? Nah, kalau Om Jer nggak begitu. Kalau Om Jer kali silang.
Gitu ya. Kalau kali silang jadi berapa tuh? 3 3 tambah sama 4. 4. Nah, yang diambil itu yang paling besar hasil kali silangnya ya. Jadi berarti reaksi pembatasnya adalah AlNO3. Itu. Nah, jadi enak dibagi apa enak dikali? Kalau Amjad sih enak dikali, makanya kalau Amjad pakainya kali. Kalau kali harus disilang. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya enak dikali apa enak dibagi? Dikali. Nah, enak dikali ya. Nah, jadi kalau misalkan dikali, ngalinya harus hilang. Kalau dibagi jangan hilang ya. 2 dibagi 3, 1 bagi 2. Nah, kalau dibagi kan agak nggak enak biasanya ya. Ada pecahan, ada koma misalkan. Nah, jadi paling enak adalah dikali. Tapi harus nyilang kalau dikali gitu ya. Nah, maka pilih yang terbesar. Maka itu adalah reaksi pembatas. Bukan yang terkecil ya. Kalau yang terkecil itu kalau ada dia pakai dibagi dengan koefisiennya langsung begitu. Oke, nah jadi ini reaksi pembatasnya yaitu AlNO3. Jadi 1 berarti ini 1, nah baru pakai apa namanya? Perbandingan ya. Jadi 1 kali 3 bagi 2 begitu ya. Jadi ini dikali, ini dibagi. Jadi berapa ini? R-nya? Jadi ini dikali ya. Jadi berapa hasilnya? 3/2. Ya, 3/2 betul ya. Nah, sekarang baru nih yang ditanya adalah konsentrasi reaksi yang tersisa. Yang ditanya adalah sisanya. Berarti yang sisa siapa? NaCO3. Nah, NaCO3 berarti yang A sama B udah gagal kan gitu ya. Nah, jadi 2 dikurangi 3/2 adalah setengah. Begitu ya, atau 0,5. Nah, udah berarti yang mana tuh yang mungkin? Nah, cuman kita harus dibagi dengan, nah ini baru mol ya. Ini adalah milimol. Karena yang ditanya adalah konsentrasi M ya. M itu sama dengan mol per volume. Molnya adalah 0,5 milimol. Volumenya adalah Na2CO3 ya 100 ya betul. Nah, jadi jawabannya adalah yang dodol ya. Begitu. 5 kali 10 pangkat minus 3 M. Paham ya? Gampang banget. Nah, oke kita lihat ada pertanyaan nggak sebelum dilewat untuk simak kuliah tahun 2022. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut nomor 3? Om, mau nanya Om, Ya, itu angka 1 yang dibulatin biru itu dari mana ya Om? angka 1. Nah, tadi kan reaksi pembatasnya adalah yang mana? AL, AlNO3. NO3. Ini kan 1. Nah, jadi tinggal ngikutinnya aja atasnya 1 gitu. Karena ini harus habis. Yang namanya reaksi pembatas harus habis, jadi harus disamain gitu ya. Karena biar habis namanya pembatas gitu. Paham ya? Jadi artinya ini yang habis duluan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Paham ya? Nah, itulah kalau misalkan diketahui 2 reaksi. Nah, ini yang konsep yang kedua nih. Jika diketahui 2 reaksi, maka kita harus cari reaksi pembatas. Begitu. Caranya adalah karena ini mula-mulanya diketahui 2 milimol, ini 1 milimol, kali silang dengan koefisiennya gitu ya. Nah, yang besar ini kan 4, kalau dikali 2 kali 2 4, 1 kali 3 3 gitu ya. Nah, yang besar itu adalah reaksi pembatas. Maka kalau ini 1 ya di bawahnya 1 karena harus habis duluan gitu ya. Paham sini? Oke ya. Karena di sini yang ditanya adalah sisa gitu. Berarti ini harus habis dong gitu ya. Kalau yang ditanya sisa berarti yang reaksi pembatas harus habis. Nah, inilah sisanya. Begitu. Oke, kalau misalkan nggak ada lagi pertanyaan silakan. Kita lanjut nomor 3 ya. Nah, ini nomor 3 tahun 2020, 2021, 2023. Waduh, sama ini ya, mirip ya.
Nah, ini ya, satu apa namanya? Senasib. Ya, gitu ya. Nah, ini adalah senasib ya. Soalnya sama gitu. Masa sih nggak bisa jawab kalau soalnya sama ya. Oke, kita harus pahami ini. Perhatikan gambar di atas ya. Perhatikan gambar di atas. Jadi hanya 7 jam. Ya lumayan lah itu. Oke ya, perhatikan gambar di atas. Perhatikan gambar di atas menunjukkan grafik hubungan antara V dengan 1/P dari suatu gas ideal. Nah, ini karena di sini ngomongin gas ideal, berarti kita harus hafal rumus gas ideal, gitu ya. Rumusnya adalah P V sama dengan N kali R kali T, gitu ya. P-nya adalah tekanan, V-nya adalah volume, ini adalah jumlah mol, T-nya adalah suhu, ya. Kalau R ini tetapan gasnya ya. Oke, kita lihat. Grafik ini adalah V terhadap 1/P. Nah, V 1, jadi P pindah 1/P. Begitu. Kali N, kali R, kali T. Sekarang pertanyaannya adalah V terhadap 1/P berbanding lurus apa berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Berbanding lurus. Oke. Kalau V terhadap P, nah baru berbanding terbalik. Hati-hati ya. Jadi kalau V terhadap 1/P ini berbanding lurus. Paham sini? Tapi kalau V terhadap P itu adalah berbanding terbalik. Ngerti ya? Jelas ya bedanya ya? Ya, Terhadap paham Om. 1/P. Nah, ini kan berarti lurus. Tapi kalau terhadap P, nah ini berarti berbanding terbalik karena P-nya ada di penyebut begitu. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Nah, perhatikan di sini jika grafik 1 2 3 diperoleh dari pengukuran jumlah mol gas yang sama. Nah, molnya sama, ini sama, nah kita abaikan aja deh. Berarti kalau gitu yang berubah adalah 1/P dengan si T, kan begitu. Paham ya? Nah, kita lihat. Nah, kita tinggal buat aja garis lurus begini, gitu ya. Ketika 1/P-nya kanan yang mempengaruhi adalah 1/P dengan si T, begitu kan. Nah, T juga berbanding lurus terhadap V nih. Nah, kalau misalnya kita buat garis lurus begini, nah ini punya si 3, ini punya si 2, ini punya si 1. Nah, pertanyaannya, kenapa si 1 itu lebih tinggi daripada 2? Alasannya karena apa? Kan harusnya sama dong, gitu ya. Karena apa? Karena T-nya Nah, T-nya lebih Lebih besar. lebih besar, oh iya, gitu lebih. kan. Makanya dia naik ke atas, gitu ya. Jadi artinya apa? Di sini T1 itu lebih besar daripada T2. T2 berarti lebih besar daripada T3 gitu ya. Jadi gampang, tinggal bikin aja garis lurus begini ya. Nanti kita bisa ketahuan mana yang paling besar. Oke, ada pertanyaan di sini? Sekarang simak kuis tahun 2021. Oke, coba jawab. Apa jawabannya? Nah, ini mungkin grafiknya salah ya. Ini adalah terhadap 1/N ya. Berarti kalau yang nomor 4 itu T-nya berbanding terbalik dengan V ya? Ya. Jadi T-nya dengan apa? T-nya berbanding terbalik dengan V. T-nya berbanding terbalik terhadap V, gitu. Iya. Ayo, kalau kayak gini berbanding terbalik apa lurus? Terbalik. Hah? P dengan T. Lurus apa terbalik? Terbalik. Lurus. Ya. Ngerti nggak? Jadi kalau di pembilang itu lurus. Yang terbalik itu kalau penyebut. Gitu ya. Kayak misalkan ini V, terus N, R, T per P. Gitu ya. Nah, V dengan P itu terbalik.
begitu ya. Tapi kalau sama-sama di pembilang, gitu ya. Jadi kalau sama-sama di pembilang ini posisinya beda ruas tapi sama-sama di pembilang, maka ini adalah lurus. Begitu. Kalau T terhadap P bagaimana? Lurus apa terbalik? T sama P? Lurus. Lurus begitu ya. Paham ya? Ya, paham. Nah, sekarang ini kan lurus nih. T terhadap V karena di sini yang ditanya tekanannya sama, berarti kita abaikan tekanannya. Terus volume berbeda ya. R oke, terus N-nya kita pindahin 1/N begitu sama dengan T kan begitu ya. Nah, ini tinggal bikin garis seperti ini. Nah, ini berarti punya V1, ini punya V2, ini punya V3. Gitu. Jadi jawabannya adalah apa? C. Yang E, C. yang C ya. Gitu. Ya, jadi yang C ya. Jadi V1 itu lebih besar daripada V2 gitu ya. Karena ini berbanding lurus V-nya gitu ya terhadap T. Jadi ini grafik T terhadap 1/N ya. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, simak UI 2022 anggap ada dia lagi ujian, maka jawabannya apa? Aduh, tinggal senyum aja nih ya. Begitu. Apa jawabannya? Ini terhadap P ya, ini P berarti nih. Yang A. Yang A. Yang E. Yang E. Yang Yang E. Yang E ya, hati-hati nih ya. 1 detik beres. Ya, tinggal bikin aja garis. Nah, terus di sini juga yang ditanya adalah volume. Berarti T terhadap volume. Jadi PV, nRT, jumlah mol gasnya sama, ini sama ya. Begitu. Jadi suhu terhadap V berbanding lurus. Gitu ya. Nah, jadi ini kalau misalkan seperti ini maka jawabannya adalah yang E. Begitu. Oke ya. Sekarang Om Jer tanya nih. Ini V, ini T. Ya. Grafiknya seperti ini, sama nih. Jadi ini 1, 2, 3. Yang ditanya adalah P-nya bagaimana? Apakah P1 lebih besar daripada P2 lebih besar daripada P3 atau P1 kurang daripada P2 kurang daripada P3? P, N, R, T. Bagaimana? Lihat di sini. V terhadap P itu berbanding apa? Lurus atau terbalik? V terhadap Terbalik. Terbalik ya. Jadi di sini, nah V sama dengan N, R, T per P gitu ya. Jadi V terhadap P itu adalah berbanding terbalik. Maka kalau soalnya seperti ini kita ganti, maka jawabannya yang mana? Yang opsi 1 apa opsi 2? Opsi 2. Opsi 2. Nah, di sini ada yang jawab P1 lebih besar daripada P2, lebih besar daripada P3. Oke, yang lain? Nah, ingat kalau berbanding terbalik ya. Angkanya besar kalau P-nya besar apa kecil? Kecil. Kecil. Ya. Ya, jadi di sini berarti P1 itu lebih kecil daripada P2 gitu ya.
lebih kecil daripada P3. Jadi jawabannya adalah opsi 2. Begitu Hmm. ya. Karena berbanding terbalik. Jadi hati-hati nanti ketika berbanding terbalik ya. Jadi P dengan V itu berbanding terbalik. Oke? Atau nanti kalau ditanya misalkan di sininya V, apa P? Nah, gitu ya. Tapi yang ditanya adalah V. Yang ditanya adalah V, tapi ininya P, gitu ya. Yang ditanya adalah V. Maka jawabannya apa nih? A atau E? Kalau seandainya diganti nih. Kayak Yang gini A. grafik. Yang A ya. Paham ya? Begitu. Karena volume berbanding terbalik dengan P. Begitu ya. Oke. Alhamdulillah lancar, mudah-mudahan ya soalnya sama lagi gitu ya. Jadi tinggal ya 1 detik beres gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 6 termokimia. Ini adalah soal apa namanya yang paling gampang berikutnya setelah stoikiometri. Stoikiometri keluar 3 soal gitu ya. Terus termokimia ini 1 soal, jadi udah 4 soal, lumayan gitu ya. Jadi sebenarnya ya kita tinggal belajar beberapa bab aja, nggak usah banyak-banyak, udah dapat 5 sampai 7 begitu ya. Jadi kita harus berstrategi intinya. Oke, nah di sini termokimia diketahui entropi. Nah, di sini pembakaran untuk grafit dan intan masing-masing sesuai dengan persamaan berikut. Oke ya, di sini adalah karbon grafit, ini karbon intan. Perhatikan kalor yang terlibat konversi 1,3 kg grafit menjadi intan, gitu ya. Nah, perhatikan di sini artinya apa? Tadinya grafit menjadi intan. Karena ada kata menjadi berarti intan harus ada di posisi kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Nah, sedangkan di sini intannya ada di kiri. Berarti harus diapain? Dibalik. Nah, dibalik, betul ya. Jadi bisa kita tulis C grafit begitu. Tambah O2 menghasilkan CO2. Ini entalpinya adalah min 394 kilojoule ya. Nah, yang ini intannya dibalik gitu, ditukar ya. Jadi CO2 menghasilkan C intan tambah O2. Nah, ini delta H-nya kalau dibalik ininya jadi apa? Positif. Positif ya. Jadi 396 kilojoule gitu ya. Nah, udah kita langsung tambahin. Dan ingat ketika beda posisi di sini ketika ditambahin CO di kanan ini di kiri habis gitu ya. Yang O juga sama di sini habis. Nah, berarti di sini nanti tinggal C grafit gitu menghasilkan C intan. Nah, ini jadi berapa nih delta H-nya? Plus 2. Plus 2. Ya, plus 2 kilojoule. Nah, jangan yes dulu. Begitu ya, jangan yes dulu. Kenapa? Karena di sini adalah kita lihat koefisiennya 1 mol. Jadi 1 mol itu membutuhkan energi 2 kilojoule ya. Artinya di sini melepaskan ya. Apa membutuhkan ya. Jadi plus itu membutuhkan kalau apa endoterm ya, kalau min berarti melepaskan. Nah, jadi 1 C grafit ini membutuhkan 2 kilojoule. Yang ditanya adalah 1,3 kilogram. Nah, berarti yang kita lakukan adalah cari apa dulu? Cari apa dulu? Nah, ini dari sini bisa kita kesimpulan ya 1 mol gitu ya C itu butuh energi 2 kilojoule gitu ya. Jadi jangan Dikali. nah ini kalau 1,3 kilogram berarti cari apa dulu? Cari molnya. Nah, molnya betul ya. Mol rumusnya apa? Kalau diketahui kilogram? GR per AR. Ya, gram per AR ya.
Gramnya adalah, wah ini kilogram. Jadi berapa nih? 1.300 gram. Nah, 1.300 gram per ARC. 12. 12, betul harus hafal ya. Gitu. Ini simak UI enggak ada nih ininya ya. Gitu, kejam berartinya. Nah, ini sama dengan berapa nih? 108,33. 108 ya, 33. Nah, udah, ini adalah molnya. Begitu ya. Jadi ini adalah 108,33 mol. Nah, lihat kalau 1 mol butuh 2 kilojoule, berarti kalau 108,33 mol berarti berapa kilojoule? Tinggal diapain? Dikali 2. Kali 2 ya. Jadi kalau misalkan 1 mol adalah 2 kilojoule, jadi kalau 108 mol ya berarti C grafit itu butuh 108 kali 2 ya. Jadi berapa? 216 kilojoule ya. Oke, berarti E lah ya. Begitu. Oke, paham di sini? Paham, Om. Nah, gampang ya. Pokoknya termokimia ini gampang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di sini perubahan entalpi. Perubahan entalpi pokoknya tinggal ngitung entalpi kanan, ya jumlah entalpi kanan dikurangi yang kanan, ini kanan, dikurangi yang jumlah kiri ya. Begitu. Jadi perubahan entalpi delta H sama dengan ya jumlah delta H yang kanan gitu ya. Dikurangi jumlah delta H yang kiri. Nah, rumusnya cuma gini doang tuh. Nah, cuman di sini persamaan reaksinya harus disetarakan ya. Harus disetarakan. Coba kita setarakan dulu. N Ya. 2. ini 2, di sini 2 ya. Terus Ya. Hanya H-nya kiri 6, berarti di sini harus diapain? dikali 3. Kali 3, betul. Terus CR di sini 2, berarti di sini apain? Dikali 2. Kali 2. O-nya bagaimana? Udah sama? Sudah sama. Sudah ya. N2-nya juga, N-nya juga udah sama ya. Oke, udah seperti ini ya. Nah, berarti, nah perhatikan kalau unsur ya. Kalau unsur itu entalpinya adalah 0 ya, kalau unsur. Oke ya, jadi delta H-nya 0 nih kalau unsur. Nih unsur nih delta H-nya 0. Jadi abaikan aja kalau unsur ya. Jadi berarti di sini delta H sama dengan, nah yang kanan H2O nih. Ada berapa H2O-nya? Ada 3. Nah, jadi 3 dikali punya H2O berapa? Nah, ini minus 285 gitu ya. Dikurangi yang kiri, karena yang kanan ini 0 nih, gitu ya. Karena ini unsur ini 0. Dikurangi yang kiri sekarang. Yang kiri ada berapa? 2. Nah, 2 NH3. NH3-nya berapa? Min 46. Mana nih? Oh, ini min 46 ya. Min 46 ditambah CR2O3. Ada 1 CRO23-nya. Berarti min 1128. Gitu. Udah tinggal dihitung gitu doang ya. Gampang banget ya rumusnya. Jadi jangan sampai kita nggak bisa ngerjain ini gitu ya. Jawabannya berapa? Bisa dihitung? Ini waktunya masih ada nggak nih? (20:53). Habis ya. Nggak keburu fisikanya. Bagaimana? Dapat? Min 1891. Min 1891 kilojoule ya. Oke, nggak ada ya. Ya, nggak ada. Nah, lanjut. Nomor 8 ini juga sama. Ini Mg ini ya.
Nah, nomor 8 juga sama seperti itu cara ngitungnya gitu ya. Jadi kalau udah kayak gini kanan dikurangi kiri. Nah, tapi intinya harus disetarakan dulu ya. Gitu ya, Oh, berarti mudah-mudahan. Heeh. berarti kalau misal unsur bebas tapi ada koefisien gitu berarti nggak ngaruh ya? Ya, ini tetap 0 ya. Nanti ini kan unsur ya. Jadi ini 0 gitu ya. Paham ya? Ya, paham. Ya, kalau senyawa, nah ini bisa ya. Oke. Nah, sekarang ini utul UGM-nya nih, utul UGM. Bagi yang mau utul UGM kita perhatikan. Nanti ini tinggal hitung sendiri ya. Cuman emang nggak ada jawabannya juga nih sama nih gitu ya. Ini soalnya juga setipe sih gitu ya. Soalnya mirip, cuman beda persamaan reaksinya doang, tapi tetap caranya sama ya. Cuman nggak ada jawabannya. Oke. Mudah-mudahan nanti di SIMAK UI 2023 ada jawabannya gitu ya. Kita lanjut ini utul UGM kita perhatikan. Nah, ya harus dipahami di sini pembakaran C2H6 gitu ya. Ini namanya pembakaran kenapa? Karena direaksikan dengan O2 ini namanya berarti entalpi pembakaran. Perhatikan di sini 2, nah koefisiennya menunjukkan jumlah molnya ya. Jadi 2 mol C2H2 itu butuh min A kilojoule begitu. Paham ya? Jadi artinya kalau 2 mol C2H2 itu butuh entalpinya min A kilojoule. Berarti kalau 1 molnya berapa? Begitu. Jadi entalpinya berapa ini 1 molnya? Minus setengah. Melepaskan AK per 2. ya betul min A per 2 ya. Jadi melepaskan min A per 2 kilojoule. Nah, terus di sini diminta nih jika 11,2 liter C2H2 dibakar dalam keadaan STP. Nah, berarti kita cari molnya. Tapi keadaan STP apa rumusnya mol dalam keadaan STP? Mol sama dengan N per 2, volume per ya 2,24. volume STP per 22,4. 22,4. Betul. Volumenya adalah 11,2 bagi 22,4. Nah, ini berapa nih? 1 per 2. Nah, setengah. Perhatikan, kalau 1 mol adalah min A per kilojoule. Jadi kalau setengah mol adalah berapa? Tinggal diapain? Dikali. Nah, jadi kalau setengah mol ya C2H2 yaitu berarti delta H-nya tinggal dikalikan gitu ya. Jadi setengah dikali min A per 2 begitu. Jadi jawabannya adalah berapa? Min A A per 4. Ya, min A per 4 kilojoule. Yang mana tuh? Kalau minus melepaskan, membebaskan atau menyerap kalau minus? Menyerap. Minus. Ingat ya, kalau lepas itu kan berarti lepas tuh hilang gitu kan. Kalau hilang kan berarti berkurang ya, minus. Kalau plus itu nambah. Kalau nambah itu berarti nyerap gitu ya. Pakai ilustrasi begitu aja. Paham nggak? Paham. Ya. Om. Berarti jawabannya apa nih? Membebaskan. Nah, membebaskan yang ya betul 0,25 A kilojoule. Begitu ya. Jadi plus sama minus, kalau minus itu kan berarti ini berkurang nih minus gitu ya. Berarti lepas begitu ya atau membebaskan. Kalau plus berarti nambah, wah ini nyerap gitu atau menerima gitu ya. Karena nambah gitu. Oke ya, jadi ilustrasinya begitu aja ya logikanya. Oke, kita lanjut nomor. Nah, ini juga sama ya, kita perhatikan utul UGM pembakaran butana mengikuti persamaan berikut. Nah, perhatikan di sini 2 mol ya membutuhkan, cuman di sini bahasanya untuk melepaskan panas ya. 5,31 ini kata nih 5, apa 5.000 ini ya 5,314. Nah, sekarang kalau misalkan gas butana yang harus dibakar untuk melepaskan panas sebesar ini, berarti ini berapa mol ini? Nah, perhatikan kalau 2 mol itu adalah 5,314. Jadi kalau misalkan energinya adalah
2,657 berarti berapa mol? 2 dikali 2,657 terus dibagi 2 mol. 5,314. Jadi berapa mol? 1. 1 mol ya. Gitu ya. Atau kita biar bingung, biar nggak apa namanya, biar nggak bingung. Nah, ini kan kalau 2 mol aja gitu ya. 2 mol C4H10 itu adalah energinya 5,314 kilojoule ya. Berarti kalau 1 mol itu adalah berapa gitu ya. Nah, ini adalah 2,657 kilojoule. Berarti kita butuh 1 mol aja gitu ya. Nah, berarti yang ditanya adalah massa. Jadi massa rumusnya apa? N dikali MR. Ya, jadi N dikali MR ya. N-nya adalah berapa mol kalau 2657? Ini kan 1. ya 1 mol ya. Jadi 1 dikali MR dari C berapa tadi? C4H10 berapa? 58. 58. Jadi jawabannya adalah Yang C. yang C ya 58. Oke. Gitu. Gram. Oke ya, gampang banget ya. Nah, ini fisika. Nah, ini bunyi getaran dan gelombang. Oke, wah makin berkurang ini ya. Kita perhatikan SIMAK UI tahun 2020. Nah, jadi kalau ada persamaan gelombang, kalau kayak gini gelombangnya ini gelombang stasioner. Jadi kalau misalkan sederhana, kalau yang sederhana Y sama dengan A sin WT plus minus KX. Nah, ini kalau yang sederhana ya. Kalau yang stasioner, Y sama dengan A sin WT kali cos KX gitu ya. Nah, berarti di sini 0,4 itu apanya kalau berdasarkan ini adalah gelombang stasioner ya. Berarti Amplitudo. A-nya ya. Jadi A-nya 0,4. W ini adalah frekuensi sudut. Berarti W-nya adalah berapa? 10 pi. 10 V. W rumusnya apa? Pi per T. 2 V F gitu ya. 2 pi R. Ya, 2 VF 10 V. Berarti dapat F-nya. F-nya berapa berarti? 5. 5 ya. Udah yang F-nya 5 yang mana? Kalian yang ditanya adalah besar frekuensi ya. Yaitu yang E. E ya. Gitu. Paham ya? Nah, tapi kita coba laju rambat. Nah, ingat laju V itu sama dengan W per K. K ini namanya angka gelombang ya. Kalau W itu frekuensi sudut. Jadi W-nya adalah 10 V. K-nya berapa? K-nya berapa? 5. 5 pi. 5 V ya. Jadi hasilnya berapa? 2. 2 meter per detik. Betul ya. Jadi makanya sini 2 ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Waduh, gampang banget ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau ada persamaan kayak gini ya ada tinggal hafalin aja nih. Ini Y sama dengan A sin WT plus minus KX. Nah, nanti tinggal ini tuh merupakan angka-angka punya W sama K. Nah, kalau stasioner Y sama dengan A sin WT kali cos KX gitu ya bedanya. Oke, tinggal ya sesuaikan dengan simbol-simbolnya ya. Nah, kalau K itu rumusnya adalah 2V per lambda. Nah, ini kalau adik-adik mau disuruh nyari panjang gelombang ya. Itu. Jadi panjang gelombangnya nanti itu sama dengan 2V per K gitu ya. Kalau ditanya panjang gelombang. Nah, K ini angka gelombang ya. K ini adalah angka gelombang. Oke. Nomor 2. Pada saat pegas dalam kondisi memanjang maksimum. Nah, berarti di sini ya
memanjang maksimum. Jadi X-nya maksimum. Begitu ya. Pegas tersebut akan mempunyai energi potensial pegas maksimum. Benar apa salah? Nah, ingat kita lihat ya potensial dengan energi kinetik. Kalau energi kinetik itu karena kecepatannya, jadi ya kalau energi potensial itu karena simpangannya ya, Y gitu, atau kalau itu posisinya ketinggiannya misalkan gitu ya, bisa Y atau H gitu ya. Nah itu. Nah sekarang kita perhatikan di sini kondisi panjangnya maksimum. Berarti punya energi potensialnya maksimum. Benar apa salah? Benar. Betul ya pernyataannya. Nah sekarang energi pegas sebanding dengan kuadrat perubahan panjangnya dari titik setimbang. Benar nggak? Nah rumusnya apa? FP, energi potensial. K dikali delta X. Eh, Setengah aja. ya. Kalau K kali delta X itu adalah F ya. FKX. Nah, gitu ya. FK kali delta X ya. Itu adalah F. Tapi kalau misalkan energi potensial setengah K kali delta X gitu. Oke ya. Jadi bagaimana? Benar apa salah pernyataan ini? Salah. Alasannya energi potensial pegas sebanding dengan kuadrat perubahan panjang. Benar apa salah? Salah. Benar ya. Ini kan perubahan panjang pegas. Ini kan pegasnya memanjang gitu ya. Begitu. Nah ini kan Tapi simpangannya ya. Atau Y ya. Jadi KY kuadrat gitu ya. Nah, jadi setengah KY kuadrat kalau misalkan kita simbolkan sebagai Y ya. Jadi ini betul. tapi kalau perubahan bukannya delta. Iya delta. Ya kan perubahan panjang awal ke itunya ya. Dan ini adalah sama dengan simpangannya. Gitu, Oh ya. iya iya. Oke ya, karena dari titik setimbang, nah itu simpangannya. Jadi betul. Nah sekarang pernyataannya di sini ada dua kemungkinan, bisa C, bisa E. Pernyataan benar, alasan benar, tapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, yang mana nih? Yang C atau yang E? Bagaimana? Yang C apa yang E? Yang ya, kita lihat di sini Yang C. EP ditambah EK itu sama dengan energi mekanik ya. Jadi ini rumus energi mekanik. Nah, jadi di sini ketika maksimum EK-nya 0 ya, gitu. Karena ketika panjang maksimum EK-nya 0 karena kecepatannya 0. Jadi ini 0. Nah, jadi EP sama dengan EM begitu ya. Nah, EM sendiri rumusnya adalah setengah KY kuadrat begitu. Oke ya. Setengah KA nanti tinggal diubah ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 3, nomor 4 ini efek Doppler. Nah, Dade tinggal pakai rumus efek Doppler. Fp sama dengan V ditambah plus minus V udara ya. V pendengar per V udara plus minus Vs dikali Fs. Nah, pakai rumus ini untuk nomor 3 sama 4. Nah, perhatikan di sini utul UGM di sini ada dua kemungkinan ya. Ini nomor 3 sama 4 ada dia bisa kerjakan sendiri. Ini sama satu tipe. Efek Doppler gampang tinggal ngitung. Nah, nomor 5 perhatikan di sini adalah taraf intensitas. Nah, jadi TI gitu ya. TIN itu sama dengan TI 1 ditambah 10 log N ya.
Nah, ini juga bisa pakai rumus ini. Begitu. Nah, sekarang kita perhatikan sebuah sumber, berarti ini sebuah sumber menimbulkan taraf intensitas 10 desibel. Berarti ini sebuah sumber, berarti T1 ya. Ti1 artinya satu sumber. Begitu. Berarti ini adalah 10. Jika ada 10 sumber yang identik, nah berarti ini adalah jumlahnya N-nya ya. Nah, jadi TI 10 begitu. Ditambah 10 log 10. Log 10 itu berapa? 1. Jadi 10 tambah 10 sama dengan 20 gitu ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Nah, sekarang bagaimana dengan UTULGM tahun 2022? Ini juga sama ya. Sebuah peralatan memiliki taraf intensitas bunyi rata-rata adalah ini. Nah, ini kan sebuah ya. Berarti TI1. TI1 sumber gitu ya, 75 desibel. Jika terdapat sejumlah peralatan yang sama dinyalakan, maka taraf intensitas bunyinya menjadi 95. Berarti ini adalah TIN. Ini 95 desibel gitu ya. Yang ditanya adalah jumlahnya, N-nya berapa? Ya udah pakai rumus ini. Gampang banget ya. Jadi TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N gitu ya. 95 sama dengan TI1-nya 75 ditambah 10 log N. Jadi berapa? 1. 95 kurangi 75 berapa? 25. 20. 20 ya. Kali sama dengan 10 log N. Berarti log N-nya berapa? 2. 2. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan 2, berarti N-nya adalah 10 pangkat 2. Jadi 100 gitu ya. Oke, paham sini? Gampang Paham, banget Om. ya. Paham, Om. Ya, jadi pokoknya fisika, nah tapi fisika baru 1 ini ya. Oke, nanti kita bisa zoom kembali ya di sesi berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Mudah-mudahan enggak susah ya. Dan soalnya juga enggak ada yang salah gitu ya. Kalau misalkan salah ini biasanya ngabisin waktu karena kita ngotret di situ takut salah hitung jadi dikerjakan ulang-ulang padahal enggak ada jawabannya. Ini disimak UI banyak banget soal yang enggak ada jawabannya ya. Jadi harus hati-hati nanti. Jadi kalau misalkan ketika kita ngerjakan lebih daripada 1 menit atau 2 menit mendingan di skip aja ya. Gitu. Apalagi misalkan udah 5 menit misalkan wah jangan pokoknya abaikan gitu ya, lewatin aja takut salah soal begitu. Oke ya, karena di SIMAK UI emang sering banyak yang salah. Oke, itu aja sekian dari Om Jero. Pertemuan kali ini Om Jar tutup ya. Sekian dari Om Jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sehat-sehat ya. Amin. Semoga lulus UTBK 2023. Amin. Oke, makasih banyak Om. Ya, sama-sama.